Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran CodeIgniter bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara instalasi CI Framework. Sebelum kita menginstal, kita harus menyiapkan lingkungan kerjanya atau environment-nya. Di dalam CI Framework tentu saja ada beberapa tools yang harus kita siapkan di dalam sistem operasi kita. Ya, lingkungan kerja atau environment yang dibutuhkan untuk CI Framework tentu saja pertama text editor, kedua web server menggunakan Apache, ya, untuk web servernya pemrograman PHP, lalu database-nya salah satunya MySQL, tools PHP MyAdmin untuk memudahkan nanti memanage database, ya, lalu web browser untuk ngetes, ya, project CI yang kita buat, lalu Composer untuk menginstal dependensi dari paket-paket PHP, ya. Lalu tentu saja file project CI-nya yang kita install melalui Composer atau bisa kita download langsung dari laman resminya. Selain lingkungan kerjanya, toolsnya, nanti di sisi web server untuk CI versi yang baru, versi 4, ini membutuhkan extension di sisi PHP-nya, di Apache-nya. Yang pertama PHP JSON, biasanya ini untuk web service, ya, dengan metode RESTful. Lalu PHP MySQL IND native driver untuk ke database MySQL. Lalu PHP XML ini juga digunakan biasanya untuk web service, ya. Lalu PHP INTL, ya, untuk membuat aplikasi multibahasa. Lalu opsional live curl, nanti silakan teman-teman juga aktifkan. Untuk mengaktifkan, ya, extension ini di sisi web servernya di Apache, teman-teman nanti tinggal konfigurasi saja di SAM control panel di file php.ini, ya. Nanti kita lihat apakah extension yang tadi sudah kita sebutkan sudah diaktifkan atau belum, ya. Selanjutnya teman-teman nanti kalau sudah masuk, dihilangkan tanda titik koma yang menandakan aktifkan extension yang dibutuhkan untuk CI versi 4, seperti itu. Baik, kita buka dulu, ya, XAMPP kita, SAM control panelnya, di config php.ini, ya. Lalu kita searching aja kali, ya. Ctrl F extension. Nah, ini extension, coba kita cari sampai ketemu, ya. Find next terus, ya, karena ini ribuan baris, ya, teman-teman. Ya, kita cari. Nah, ini teman-teman, ya, ini banyak sekali. Kebetulan saya sudah membuka extension INTL, lalu curl, ya, dan seterusnya, ya. Kalau nanti masih ada titik koma, teman-teman tinggal hapus saja. Artinya nanti itu nanti dibutuhkan untuk sebuah framework. Baik, kalau sudah, teman-teman nanti simpan. Yang tadinya titik komanya masih ada, dihapus, disimpan. Jangan lupa di restart service Apache-nya, ya. Di stop dulu di SAM control panel, lalu jalankan lagi. Jadi setiap ada perubahan di sisi konfigurasi harus merestart service Apache-nya, seperti itu. Baik, ini sudah kita setup untuk extension web servernya. Langkah selanjutnya teman-teman adalah menginstal Composer. Kebetulan di komputer saya sudah terinstall. Nanti step by stepnya bisa kita lihat di sini. Yang pertama tentu saja download dari laman resminya, boleh dibuka di web browser, teman-teman. Composer, ya.
ORG teman-teman. Kalau yang menggunakan Windows itu cukup mudah. Kenapa? Karena tinggal di download, bentuknya biasanya .exe ya. Lalu kita install software seperti biasa gitu ya. Oke, ini tinggal di download saja. Versinya sekarang 2.13 teman-teman. Ya, pastikan ini internetnya cukup stabil. Nah, ini ya, Composer Setup Exe, silakan di-download. Atau menggunakan command line juga dipersilakan. Nanti teman-teman ini ada install juga untuk versi-versi yang lain gitu ya. Kalau sekarang versinya 2.13 ya, yang dirilis tanggal 9 Juni ya, tahun 2001 ya. Baik teman-teman, nanti kita lihat saja step by stepnya di sini di slide. Pertama di double klik file eksekusinya, lalu next ya. Lalu teman-teman nanti pilih di mana Apache-nya berada. Kalau saya kebetulan ada di XAMPP, lalu masuk ke folder PHP, lalu menuju ke file php.exe. Karena yang bisa mengeksekusi Composer ini, ya sekali lagi Composer adalah ya tools untuk mendownload dependensi software PHP. Jadi harus menggunakan file php.exe yang ada di XAMPP-nya ya. Kalau yang menggunakan Linux ya berarti di var www ya HTML gitu ya, nanti dicari saja, disesuaikan. Nah, kalau untuk yang Windows biasanya ada di SAM php.exe. Lanjut, setelah itu teman-teman nanti ada settingan proxy, diabaikan saja ya, tunggu sampai nanti proses instalasinya selesai ya. Ini adalah setting environment variable untuk Composer. Tidak disetting juga tidak mengapa ya, karena biasanya nanti akan didaftarkan secara otomatis ya path dari si Composer ya. Kalau ingin didaftarkan manual boleh. Ini menggunakan Windows ya, di environment variable-nya Windows, di user di sistem variable di path, nanti teman-teman tinggal tambah di mana posisi Composer itu berada. Biasanya sih adanya di program file gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman buka command line, lalu lihat versinya. Kalau saya kebetulan di sini masih versi yang lama, tidak mengapa ya teman-teman. Kalau mau diupdate, nanti perintahnya composer self min update. Ini sekali lagi membutuhkan koneksi internet yang stabil ya. Lalu dilihat lagi ya, Composer min version 208. Baik, kalau nanti versinya saya di bawah, sekarang versi barunya berapa? Tadi kita lihat lagi 2.13 ya. Oke, nggak diupdate saya juga nggak apa-apa, sebenarnya masih versi 2 ya. Tapi kita buka saja command line di Windows, di Linux, di terminal ya. Lalu perintahnya Composer min version. Ya, kita buka. Apakah versinya saya sudah 2 ya, tahun 2020 ya. Kalau ingin diupdate boleh teman-teman ya. Nanti perintahnya Composer update, Composer self min update. Boleh ya, sambil nunggu nanti yang lain. Tapi ini butuh koneksi internet yang stabil. Self min update. Ya, saya update dulu. Ini butuh koneksi internet ya. Nanti kalau sudah selesai, dicek lagi Composer min version, akan tampil Composer versi terbaru seperti itu. Ya, ini sedang mengupgrade ya versinya ke versi yang ada sekarang 2.13. Kalau kita lihat, iya benar ya, 2.13 yang dirilis tanggal 9 Juni tahun 2021. Baik, sambil nunggu updatean. Oh, sudah selesai. Cepat juga ya. Coba kita lihat lagi Composer min version. Ya, versinya sekarang saya sudah versi terbaru 2.13. Oke. Ya, sudah disiapkan lingkungan kerjanya, Composernya sudah. Langkah selanjutnya, teman-teman, kita lanjutkan ya. Sekarang kita coba akan lakukan proses ya
instalasi CI versi 4 dengan Composer dengan perintah Composer create project ya, code igniter 4 /app starter CI min 4 CI 4 min vvv triple V ya. Di sini ada keterangan, teman-teman harus masuk dulu ke dokumen root di web servernya. Kalau di Windows di samhtdocs ya, kalau menggunakan Apache-nya Linux di var www.html. Itu disesuaikan saja, di Mac juga demikian. Nanti disesuaikan. Lalu create project adalah perintah untuk membuat proyek baru dengan Composer. CI 4 /app start adalah file CI yang akan di-download lewat Composer. CI 4 nama projectnya bebas ya, nanti misalnya ke pegawaian, misalnya inventory gitu ya, absensi ya teman-teman ya, nanti itu nama projectnya bebas. Kita nama projectnya CI 4. Lalu terakhir min vvv berfungsi untuk melihat proses install lebih detail. Sebenarnya ini opsional. Tanpa min vvv ini juga tidak mengapa gitu ya. Baik ya, Composer create project code igniter 4 /app starter. Lalu teman-teman nama projectnya min vvv ya. Kita masuk ke dokumen root. Kebetulan saya XAMPP saya ada di E, berarti saya pindah ke E dulu. Bagi teman-teman yang di C, langsung di C, cek directory. Kalau yang di C nanti teman-teman cek directory spasi backslash. Ini kalau yang di C ya. Kebetulan saya ada dua XAMPP, tapi yang aktif sekarang yang ada di drive E yang ada di komputer saya ya. Nanti yang begitu di C, teman-teman XAMPP-nya cek directory spasi backslash, cek directory XAMPP htdocs ya. Nanti masuk ke sini. Ya, kebetulan saya ada di E, berarti saya pindah ke drive E dulu, E.2, lalu cek directory XAMPP, lalu htdocs ya. Ya, kita sudah masuk ke dokumen root di Apache web server kita. Teman-teman, sekarang langkah selanjutnya adalah menginstal CI versi terbarunya, versi 4 dengan Composer. Perintahnya apa tadi? Composer create project. Composer create min project gitu ya. Lalu code igniter 4 code igniter 4 /app starter starter. Nah gitu ya. Nama projectnya CI 4 aja, CI 4 min vvv. Nah ini untuk melihat proses instalasinya lebih detail lagi ya. Gitu ya. Kita enter. Ya, teman-teman sedang dieksekusi. Tunggu nanti sampai prosesnya selesai. Sekali lagi dibutuhkan koneksi internet yang stabil. Nah, gitu ya. Ya, tunggu sampai nanti prosesnya selesai. Kita lanjut dulu slide-nya ya. Ya. Nanti kalau sudah selesai, teman-teman bisa juga melakukan instalasinya tanpa Composer. Kita download langsung filenya, ya, file CI-nya. Biasanya bentuknya zip ya. Nanti diekstrak di dokumen root. Ini paling mudah. Kalau teman-teman nanti ingin installnya secara manual. Baik, kita buka saja situsnya langsung. Nah, code igniter ya. .com. Ya, kalau mau download ini, di sini ada dokumentasinya juga. Versinya terbaru 4.1.3 ya. Kita download, teman-teman. Ini download untuk versi 4. Minimal, tapi ada syaratnya. PHP-nya versinya minimal 7.3. Dicek dulu ya, teman-teman ya. Ya, buka aja localhost. Apache-nya. Kalau teman-teman localhost saja, kebetulan Apache saya nomor portnya udah diubah 8484. Defaultnya kan 80 ya. Nah, kalau yang sudah diubah sebutkan nomor portnya. Kalau yang 80 nggak perlu, localhost saja.
Ini kalau localhost saja saya error ya, karena nomor Apache saya portnya sudah diubah. Berapa tadi nomornya? 8484. Ya, versi saya sudah 803 untuk PHP-nya. Atau mau lihat lebih lanjut di PHP info, ya versinya saya sudah 803. Jadi teman-teman sudah memenuhi syarat. Kalau versi PHP-nya di bawah 73, berarti teman-teman mau tidak mau gunakan versi yang 3-nya gitu ya. Tapi memang ada perbedaan ya. Pada video sebelumnya itu sudah dijelaskan perbedaan CI 4 dan CI versi 3 ya. Ini di-download aja teman-teman. Oke. Download. Ya, letakkan di download aja deh ya. Di download atau di boleh. Saya biasanya sudah ada tempat khusus di software ya, di programming, di PHP ya, atau ada CI. CI nya waktu itu masih 3 ya, sekarang sudah 413. Oke ya teman-teman, ini cara kedua nih teman-teman ya. Baik, cara pertama lewat komposer apakah sudah selesai? Sudah selesai teman-teman. Sekarang kita cek fisiknya di XAMPP ya, lalu htdoc. Nah, ada CI 4. Nah, kalau yang manual begini teman-teman caranya ya. Kalau yang manual tadi saya udah download juga di software ya. Di lalu software saya sudah letakkan ke situ. Lalu programming, PHP, jadi langsung di programming aja ya. Ada CI versi 4. Nih ya. Kita lihat dulu sudah selesai belum tadi. Ya, framework 413 ya nama filenya. Ini kita pindahkan ke dokumen root lagi. Di sam htdoc di situ ya. Paste. Ini paling mudah memang ya. Ya, lalu teman-teman tinggal diekstrak. Klik kanan, ISAC, saya pakai ISAC, extract here. Nah, ini ya. Nah, ini tinggal diubah. Ini kan tadi namanya CI 4. Ini saya rename aja. Namanya misalnya CI misalnya underscore 4. Nah, ini ya. Yang melalui komposer CI 4 yang lewat situsnya langsung, lamanya langsung di download file zip-nya lalu diekstrak ya, namanya CI underscore 4 ya teman-teman. Ini ya, ini yang pakai isinya kita lihat app public test vendor writable, ada spaknya ya. Coba CI underscore 4 sama ya. Jadi teman-teman diberi kebebasan lewat komposer boleh, tapi terlihat jelas ya seperti ini, atau tadi melalui situsnya langsung di download lalu diekstrak di dokumen root, bebas-bebas saja ya. Oke, sudah dua-duanya kita install secara dengan komposer lalu dengan manual gitu ya. Langkah selanjutnya teman-teman, kita instalasi library atau pustaka yang dibutuhkan oleh CI versi 4 dan menjalankan servernya. Di versi CI 3 tidak ada perintah ini, php spark serve ya. Kalau di framework Laravel untuk jalankan server Laravelnya php artisan serve ya. Di CI php spark serve gitu ya. Tapi sebelum menjalankan itu kita install dulu teman-teman ya, semua library yang dibutuhkan oleh CI versi 4 ya. Caranya ya teman-teman ke command line langsung boleh ya, ke command line aja ya yang tadi sudah dibuka. Ini sudah selesai semua tahapannya teman-teman. Atau saya klik dulu ya, pindah ya, change directory CI 4. Nah, apa tadi perintahnya? Composer ya, install min vvv. Coba kita lihat installnya, perintahnya. Iya benar ya. Ya, oke. Seperti itu ya. Oke teman-teman. Atau lewat lewat text editor. Saya menggunakan Visual Code. Buka projectnya, file, open folder.
yang tadi CI-4 ya, untuk yang manual. Oke, kita buka terminalnya, bisa langsung dari sini teman-teman. Terminal, new terminal, atau perintahnya Ctrl Shift apa nih, tilde ya. Ctrl Shift tilde, atau kita buka saja. Nah ini ya, CI_4, apa tadi? Composer, install min vvv. Nah, sama aja sih ya teman-teman. Oke ya. Jadi lewat command line boleh, lewat Visual Code ya, editor Visual Code juga boleh. Baik, begitu ya teman-teman. Sudah kita lewati perintah ini. Terakhir, jalankan PHP Spark Serve. Kita yang lewat Composer aja teman-teman di command line nih ya. Lalu perintah terakhir untuk menjalankan apa teman-teman? Server CI4-nya PHP Spark. Nah, gitu ya. Serve. Kalau di Laravel begini, PHP Artisan Serve. Ini framework Laravel yang sekarang sedang nomor 1 ya, ratingnya di PHP framework. Kalau di CI4 menggunakan Spark. Nah, gitu ya. Oke, jalaninnya localhost 8080. Kalau di framework Laravel localhost 8000. Berbeda port ya. Kebetulan nomor port saya 8484, nggak bentrok ya. 8080. Kalau bentrok berarti nanti diubah lagi tuh teman-teman ya, nomor port Apache yang ada di komputer kita. Kebetulan saya nggak bentrok, 8080. Oke teman-teman, berhasil ya. Ini yang menggunakan Composer. Sekarang kita coba yang menggunakan tadi manual ya. Oh, sini masih install teman-teman, masih melakukan proses instalasi. Berarti teman-teman nanti tergantung kecepatan internetnya. Baik, ini belum selesai ya teman-teman, sampai nunggu sampai semua selesai proses instalasinya ya. Ini instalasi teman-teman, library untuk mendukung CI versi 4. Oke, baru selesai teman-teman. Perintahnya tadi? PHP Spark Soft. Nah, gitu ya teman-teman ya. Hasilnya sih sama aja. Kalau ini kan yang punyanya si lewat Composer, ini saya refresh, hasilnya sama. Nah, sama ya teman-teman ya. Ya, jadi nanti diberi kebebasan teman-teman untuk menginstalnya lewat Composer boleh, lewat manual juga boleh ya. Baik teman-teman, salah satunya kita close ya, atau ini yang di command line saya close saja ya. Ya, kita buka nanti yang lewat Composer saja. Berarti saya file, open folder, exampp htdoc ci4 ya. Ini yang lewat installnya lewat Composer ya. Oke teman-teman, kita lihat dulu struktur direktorinya sebelum kita lanjut. Di app ada konfigurasi, ada controller, lalu ada model nih ya, ada model views. Jadi teman-teman, MPC-nya model, view, controller ada di folder app seperti itu ya. Lalu ada index HTML, ada public biasanya untuk file nanti template ya, htaccess di sini. Vendor ini extension ya. Lalu teman-teman ada file env, nanti kita ubah menjadi file.env. Baik, apa yang kita lakukan selanjutnya setelah selesai menginstal library dan berhasil menjalankan server CI versi 4-nya, teman-teman selanjutnya ngetes di sisi browser. Tadi sudah berhasil ya. Lalu kita aktifkan mode debugging ya, karena di versi 4 ini menyediakan fitur debugging yang cukup bagus ya teman-teman. Ini sama seperti sih dengan yang versi sebelumnya, yang by default tampilan errornya kayak gini nanti ya kalau belum diaktifkan. Nah kan kita nggak tahu teman-teman ya, kita nggak tahu kita melakukan kesalahan di mana ya. Oleh karena itu teman-teman, nanti kita aktifkan mode debuggingnya dengan cara ya masuk ya teman-teman ke variabel CI environment-nya menjadi development ya.
Silakan setelah itu buka file env, lalu teman-teman nanti cari variabel CI environment dan ubah menjadi apa teman-teman? Development. Oke. Ya, ini di CI4, ini ya env. Nah, teman-teman, ini production ya. Tadi di slide kita aktifkan dulu. Ya. Tadi kan belum aktif ya, mode dibaginya diaktifkan dulu. Caranya teman-teman ya, ini di nonaktifkan. Ya, di nonaktifkan. Dibuka artinya ya. Kalau tadi di php.ini titik koma komentarnya, di sini komentarnya crash ya atau pagar. Production atau begini teman-teman ya. Ini tetap ada sebagai apa? History ya. Ini saya copy. Yang tadinya production diubah menjadi apa teman-teman? Menjadi development. Ya. Oke ya. Atau kita tes dulu ya kali ya teman-teman ya. Ini saya undo, kita tes dulu ya teman-teman. Ini cara mengaktifkannya, development menjadi nanti production ya. Lalu file env nya tinggal tambahkan titik di depannya .env gitu ya. Lalu teman-teman nanti kita coba salahkan, kita buat kesalahan misalnya pada controller home yang tadi ada keterangan welcome, message-nya apa, titik komanya dihapus sengaja ya, karena kan akhir statement dari program PHP diakhiri dengan tanda titik koma ya. Baik, kita buka dulu file home.php-nya yang ada di app controller. Ya, kita salahin dulu teman-teman nih ya. Di controller home.php. Nah ini ya, titik komanya dihapus sengaja. Ini kan error ya. Coba kita lihat errornya kayak gimana. Kalau dibaginya belum ada. Ini pasti error ya. Nah, kita jalankan dulu ya. Terminal, new terminal. Apa perintahnya? php spark soft. Oke. Coba kita shift reload browsernya localhost /2 8080. Nah, nih pesan salahannya kayak gini teman-teman ya. Seperti ini. Kita nggak tahu ini salahnya di mana ya. Nah, versi 4 ada tadi mode dibaginya diaktifkan. Bagaimana caranya? Caranya tadi buka file. Ini tetap kita buka ya. Buka file env. Ini ya, file env. Lalu aktifkan teman-teman ya di baris 17 production menjadi apa? Menjadi development. Ya, production menjadi development. Ya, ini saya copy aja, tetap tetap ada biar ada historinya ya. Sebelumnya production menjadi apa? Karena kita belum masa produksi sih. Ini sekarang ya, masih fase development. Oke, saya simpan. Lalu langkah selanjutnya teman-teman mengubah file ya apa? env menjadi .env. Berarti yang ada di sini ya. Ini saya simpan dulu, file save. Di close nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi file env-nya di baris 17, production menjadi development karena kita belum masuk tahapan produksi ya, masih development. Lalu file env, ini saya close. File env teman-teman kita ubah menjadi .env. Kita klik kanan rename menjadi .env. Nah, gitu ya. Sekarang simpan lagi. Nggak usah disimpan, nggak apa-apa ya, tadi nge-rename aja. Ya, baik, kalau sudah teman-teman, coba kita lihat pesan errornya seperti apa. Shift reload. Nah, gitu ya. Kan ketahuan tuh. Oh, saya ada salah di line 10 karena kurang apa? Titik koma. Oke, saya tambahkan titik koma di home.php. Ya, saya simpan lagi, file save. Lalu kita shift reload aplikasi kita, apakah masih error, teman-teman? Nah, tidak error. Masuk ke pesan pembuka ya, welcome to CI versi 4.1.3. Oke.
Oke, teman-teman, demikian kita sudah berhasil menginstalasi, sebelumnya menyiapkan lingkungan kerjanya, mengkonfigurasi, menambahkan extension, ya, lalu menghidupkan mode debugging, sehingga nanti ketika terjadi kesalahan, kita akan mengetahui lebih jelas kira-kira kesalahan kita di mana posisinya. Demikian teman-teman, terima kasih, tetap semangat belajar CI framework-nya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.